Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Detik Sumsel. Kembali lagi bersama saya Haris Widodo yang baru pertama kali ini jadi host di podcastnya kita. Saat ini kita kedatangan tamu, ada Ibu siapa Bu? Mariati. Ibu Mariati dan kuasa hukumnya Mbak Mardiana. Iya, Sebelumnya apa kabar Ibu dan Mbak Mardiana? baik. Ya, jauh-jauh dari Gunung Batu. Gunung Batu, Oki Bu ya? Oku. Oku. Oku Timur tepatnya. Kapan nyampenya Bu? Sore kemarin. Sore kemarin. Iya. Berarti tinggal apa? Tinggal sama Ayu. Tinggal sama Ayu. Iya. Oh, ada keluarga di sini Bu ya? Iya. Oke, kita masuk ke permasalahannya. Ini ada apa, Mbak Mardiana? Boleh jelaskan? Iya, kita jelaskan mungkin secara saya singkatnya, mungkin secara nanti singkatnya. dari porsi panjang kronologinya mungkin dari ibu korban ya. Ya. Yang mana pada saat ini kami awalnya tadi ke Polda ya buat laporan polisi yang berkaitan dengan kekerasan anak. Ya, khususnya kekerasan di fisikis begitu. Karena anak ini menjadi korban fisikis terhadap oknum guru lah yang inisialnya itu F di SD Negeri 02 Gunung Batu, Oku Timur. Ya, kronologinya itu nanti panjang sih, ibunya nanti akan menjelaskan kenapa rangkaian rentetan peristiwa sehingga anak ini menjadi korban sehingga tidak mau sekolah gitu. Jadi dalam hal ini kita harus memberikan apa ya kedepannya kepada pihak pendidik itu lebih mencintai ya muridnya, menganggap muridnya itu anaknya bukan sebagai musuhnya gitu. Jadi seperti itu, dan kami juga berharap ya dalam hal ini kita sampaikan ke masyarakat ya, khususnya kepada guru-guru kedepannya. Tugas guru itu selain mencerdaskan anak bangsa juga sebagai orang tua kedua gitu ya, setelah orang tuanya di rumah gitu. Awal mulanya ini seperti apa Bu? Kasusnya ini Bu? Awal mulanya anak aku tuh pernah disiksa, dijemur. Kalau tidak lengkap pramukanya, dia dijemur. Jadi dia ketakutan nak sekolah. Jadi dia tuh jarang sekolah. Nah, pas 2 hari lagi dia tuh diusir dari sekolahnya. Sudah itu kata dia pulanglah, tidak usah lagi sekolah kamu. Nah, oleh dia tuh galak sakit dijemur itu dia jarang sekolah. Oh, artinya pada saat hari itu weekend mungkin Bu ya? Iya. Jumat atau Sabtu. Biasanya Sabtu itu ada eskul ya Bu ya? Iya. Ekstrakurikuler. Iya. Oh, dia ikut Pramuka. Iya. Oh, pada saat itu dia lagi eskul pramuka. Iya. Terus tidak lengkap pramukanya. enggak lengkap perlengkapnya. Iya. Ini seragamnya Bu ya? Iya, seragamnya tidak lengkap, langsung dijemur dia tuh di lapangan. Iya, jadi jatuh dia tuh besoknya sakit dia. Sekolahnya pagi atau masuknya siang Bu? Pagi. Pagi. Iya. Artinya dijemur Siang. Dijemur dari pagi sampai siang Iya. atau sampai pulang sekolah Bu? Paling 1 jam dijemurnya. 1 jam. Iya, Terus 1 ini. jam dijemurnya. Nah, seusai dari dihukum itu bagaimana kondisi ini? Iya, lemas Adik dia. Lemas. Lemas. Iya, oleh dijemur itu. Hormat ini matahari itu. Bendera ya. Iya, bendera. Memang sepanjang perjalanan kondisi si anak ini tidak memiliki kondisi tubuh yang prima gitu ya. Iya. Oh, memang nggak bisa capek gitu kayak. Iya, tidak bisa capek dia tuh. Tapi yang minggu kemarin itu tidak cak itu. Semenjak dia tuh dihukum terus itu langsung anak aku sakit-sakitan Drop. terus. Iya, Iya, kan? drop dia, takut sama gurunya, dia langsung trauma. Oh, seminggu setelah itu baru Iya, drop ya Bu ya. drop dia langsung. Ada kejadian kedua kali. Iya, ada kejadian 2 kalinya. Kedua kalinya itu Iya. seperti apa Bu? Boleh ceritain Bu? Yang kedua kalinya kan dia tuh tidak sekolah 2 hari. Nah, hari Jumat, Sabtu, Seninnya masuk sekolah, dipanggil lah dia.
Katanya ini sini dulu nak. Nah, sudah dia ke depan. Selesai upacara itu ke depan dia langsunglah ngomong, "Ngapo kamu jenya dak sekolah?" Nah, ngomonglah anak aku, "Sakit, Bu." "Sakit-sakit apa dia?" katanya. "Alasan bae sakit itu." Dijawabin Nah, ibunya. iya, cak panas itu ibunya tuh. Nah, langsunglah dia, "Baliklah, pulanglah kamu, udah usah sekolah-sekolah lagi." Nah, langsung baliklah anak aku tuh. Bu, dari Diusirnya. dihukum nih Bu ya, dari dihukum yang hari Sabtu itu, Iya. rentetan selanjutnya sakit ya Bu ya. Iya, sakit-sakitan Dari dia. seminggu itu berapa hari tidak masuk Bu? Yang seminggu itu 3 hari, 3 kadang hari. iya. Oh mungkin gurunya bertanya kenapa? Iya, kenapa? Ini, Iya. tapi semenjak nggak masuk itu kirim surat nggak Bu? Aku Ke tidak, sekolah. Oh, lupa aku. Kan lah minta maaf aku. Ya. Masih dia nak marah-marah dengan aku. Tahu dak undang-undang katanya. Iya, uji aku lah tahu lah aku undang-undang, makanya ke sini masalah apa anak aku nih dak ini diusir ini. Nah, katanya ini tahu dak kamu undang-undang inilah 2 hari berturut-turut dak masuk katanya. Yo, aku minta maaf uji aku salah, minta maaf, dak izin, lupa aku izin. Iya. Nah, langsunglah aku ini marah-marah dia tuh yang ibunya tuh. Nah, langsung uji aku, "Sudah kalau kamu dak galak lagi ngajar anak aku, minta surat menyurat." Nah, minta surat menyurat uji aku, sudah aku. Nah, langsung balik uji aku. Dipanggilnya sini, dak galak lagi aku ke dalamnya. Iya, aku dak galak berdebat. Nah, Iya. Bu, tapi mohon maaf, Ibu bisa menulis sama ini Bu ya? Menulis bisa Bu? Menulis surat atau menulis. iya bisa ya? bisa. Cuma memang pada saat itu lagi memang lupa Bu ya. Iya, lupa aku. Sehari-hari apa Bu kerjaan Bu? Kadang nyawa, kadang ini nendon sawah. songket. Nendon songket. Iya, Sawah sekalian nendon songket. iya, Tiap hari itu Bu. iya tiap hari. Ibu ya Tapi ke sendirian. sawahnya sering-sering lah. Bukannya ini tiap hari dah. Aku nih cuman betenun. Oh, betenun songket. Iya, songket. Upahan atau jual? Punya aku dewek. Punya sendiri. Iya. Berarti laku-lakuan Bu? Iya. Oh, Mana yang lakunya baik. sebulan biasa dapat berapa Bu? Paling sesetel. Sesetel. Iya. Berapa itu Bu? Nyingok songketnya, nyingok benangnya. Oh, itu songket Iya. khas dari Iya. ya? Iya. Dari Gunung Iya, Batu Gunung ya? Batu. Iya. Iya. Oke, Mbak Mardiana, Mbak melihat ini Mbak dari apa pernyataan dari Ibu Maryati ya Bu ya? Iya. Itu seperti apa nih kita dalam pandangan hukum? Pandangan hukum ya. Sebelum kita hari ini ke sini dan tadi ke Polda, sebenarnya kita ada beberapa hari yang lalu ke sana, Pak. Karena apa? Saya ke sana tujuannya mau mendudukkan nih secara guru dan anak, murid atau wali murid. Bahkan juga ada waktu itu ikut anggota LSM gitu. Anggota LSM yang mana ikut serta menyampaikan keluh kesah. Ternyata sebelum sama pengacara, ibu ini pernah mengadukan nasib lah kepada LSM, namanya daerah. Daerah itu kan banyak LSM, lembaga swadaya masyarakat yang tempat ingin sambung lidah sambung lidah. Dan waktu itu juga ibu ini cerita ke Kades. Kades juga ke sekolah, jonturnya juga tidak ada gitu ya Mas ya. Bahwa LSM juga jonturnya tidak, makanya saya ke sana dan LSM juga bareng. Maka saya dudukkan waktu itu hadiri pihak kami LSM, ibu ini, kepala sekolah, wali kelas dan ketua komite beserta seluruh guru. Di situ saya sampaikan bahwasanya apapun permasalahan ini di sini, ayo kita tarik dulu permasalahan itu, kita duduk secara kekeluargaan. Karena anak ini adalah tugas kita. Anak sekecil ini kan tidak mungkin jadi musuh ibu bapak guru, saya begitu ngomong kemarin. Apapun yang dilakukannya, mau baik benar itulah tugas kita sebagai guru yang menjadi wakil orang tua setelah di rumah. Muncullah permasalahan kita bahas. Ya memang mereka ya tidak terimalah dengan alasan
Ya kami kan mau mendidik. Ya. Kami ini kan karena dia salah. Nah, kalau kita lihat benang merahnya, kalau cari salah benar ini kan dapet gitu. Karena anak sekecil ini harus kita bimbing gitu loh. Harus menerima pendidikan juga. Karena ini anak mau dia berkelakuan nakal pun itu tanggung jawab kita. Kenapa nakal? Lah bukan ngejes langsung, apalagi bahasanya kok nggak sekolah itu kan apa ya, intervensi secara apa psikisnya itu dia tuh udah tidak boleh lagi dia merasa seperti itu. Waktu kami tanya ke pihak sekolah, tujuan kami nggak mengusir, Bu. Ya, saya bilang ke mereka, kita komunikasi itu lihat dulu siapa yang lawan kita bicara. Kita harus pahami status sosial orang. Apakah dia sosialnya itu banyak orang yang tidak sekolah, bagaimana kita bersosial, berbicara kepada orang maaf yang tidak sekolah gitu ya. Terus bagaimana kita berbicara kepada anak sekecil ini gitu. Itu terus bagaimana kita komunikasi kepada maaf orang yang tidak berpendidikan, orang yang maafnya secara ekonomi dibilang masih rendah. Itu kan harus kita lihat dulu. Apalagi saya sampaikan kepada gurunya, ibu bapak kan orang-orang mengerti, orang-orang berpendidikan, siapa yang kita ajak bicara gitu. Kalau anak-anak seperti itu yang kamu bilang suruh pulang itu pasti di mindsetnya apa? Diusir gitu kan? Iya. Nah, jadi dalam hal ini setelah kejadian itu karena diawali oleh peristiwa yang namanya mungkin persepsi mereka itu menghukum. Contohnya tadi tidak pakai atribut, tapi nah di sinilah kita harus membedakan orang sekolah dengan untuk sekolah. Ibu tadi berkata apa? Disiksa. Tadi kan ada bahasa disiksa. Karena mereka nggak ngerti apa itu disiksa, apa dihukum. Disiksa adalah suatu tindakan kekerasan yang mana orang yang dilakukan disiksa, dianiaya ini tidak memiliki perlawanan. Kalau menghukum adalah seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran disiplin, boleh dihukum, suruh nyapu, suruh berlari gitu. Tapi orang begini kan taunya itu disiksa. Benar. Jadi dalam hal ini, apalagi ini masih SD ya, yang udah yang sifat-sifatnya cenderung fisik tadi penyiksaan, seakan-akan cenderung itu sudah nggak boleh lagi. Kita kan nggak tahu anak ini sarapan nggak di rumah, ya kan? Disuruh menghadap matahari dengan sambolong dengan umur anak sekecil ini gitu. Saya sudah bilang anak saya dulu sekecil itu masih bisa mau minta gendong, masih manja dalam keadaan seperti itu. Ya otomatis di benak mereka apa yang disampaikan guru itu suatu kriminal. Makanya saya sampaikan kemarin di pertemuan, apa yang kita lakukan itu adalah contoh diri kita. Kalau kita melakukan itu karena katanya disiplin, belum tentu anak ini merasa itu perbuatan disiplin. Karena mereka berpikirnya ibu ini, bapak ini kok benci, kok kami disiksa begini. Karena di sekarang kan yang unsur yang seperti itu kan tidak boleh lagi. Ya pendekatan secara humanis gitu Pak. Jadi kami sampaikan kemarin seperti itu. Ya mereka merasa apa ya, terima atau terima ya, saya suruh minta maaf, hanya mau melakukan itu karena disuruh gitu Mas. Bukan karena memang hati, kesadaran. Bahkan saya sudah sampaikan juga edukasi hukum waktu itu kepada seluruh guru, bahwa ketahuilah kita punya undang-undang yang berkaitan dengan anak, yaitu undang-undang kekerasan anak gitu, sesuai pasal 80 ya. Dan itu sudah saya sampaikan, kekerasan itu bukan kelihatan seperti mukul, nyubi, ada biru, ada luka. Menghukum juga itu bisa ya, bisa kalau itu terjadi itu ya itu berarti ada visum itu yang sifatnya kelihatan ya. Nah, kalau ibu guru bapak semua saya sampaikan, selain dari itu juga ada yang namanya psikis. Psikis itu tidak nampak bersih, anak ini nggak ada benjol atau nggak ada lebam, tapi di dalam, di sini, itu mental. Akhirnya apa? Ada pidananya, saya bilang.
Jadi dalam hal ini, ayo sama-sama kita cintai anak kita ini. Saya suruh memeluk, saya suruh ini. Ya namanya anak ini nggak bisa Pak dipaksa. Saya suruh berpeluk, mungkin ada dokumentasi kemarin sama wartawan. Anak ini menjerit nangis. Seakan dia melihat, maaf ya, melihat sosok hantu. Kaget, mengerikan, kaget. Bahkan waktu saya ke sana itu, ini anak ini nggak mau, saya giring gitu. Bahkan saya bilang, kalau nggak mau sekolah, nanti anak mau jadi apa? Dia bilang, aku mau jadi sapam. Ya namanya anak-anak ini apa yang dilihatnya mungkin seperti itulah ya. Oh bagus, nanti jadi chip security gitu. Tapi apapun itu tetap sekolah nak, ikut tante, saya bilang. Oh dia nggak mau, saya paksa. Nggak apa-apa, nanti kita ketemukan, baik kok gurunya, nanti kita suruh minta maaf gitu. Ya mungkin karena itu paksaan hanya simbolis saja. Ya sampai sekarang ada 3 poin yang saya sampaikan kemarin. Apa aja betul? Pertama, anak ini kan di awal nggak mau lagi, ketakutan. Saya bilang tunggu sabar. Datanglah ibu, wali kelas dan kepala sekolah, datangilah secara kekeluargaan di sana gitu loh. Dengan cara apa pendekatannya gitu loh. Kan nanti anak ini kan terus saya bimbing, terus saya motivasi gitu. Itu satu. Yang kedua, jemput bola kepada anak yang katanya ada 2 orang yang tidak sekolah dikarenakan hal yang sama. Jemput bola, cari solusi. Kenapa nggak sekolah? Itu yang kedua. Yang ketiga, buat statement di media sosial yang berkaitan dengan ada status di media sosial waktu itu yang seakan-akan membawa ibu ini dan pihak LSM berkaitan dengan yang namanya menyudutkan begitu. Di nomor 3 sudah terjadi, mereka buat klarifikasi bahwasanya di media sosial itu kemarin TikTok ya. Iya, di TikTok itu, di YouTube. Ya, di TikTok, di YouTube itu bahwasanya salah paham. Itu semua inisiatif saya, Mas. Oke, ada 2, 1 yang terlaksana. Berarti kan ada 2 yang saya minta progresnya. Diiyakan waktu itu. Bahkan saya minta notulen rapat hari ini, ayo kita buat tanda tangan bersama. Tidak dibuat sampai kami pulang. Saya biarkan sajalah. Mungkin kita nggak harus seperti administrasi banget gitu ya. Kita minta actionnya aja. Tapi sampai sekarang tidak ada yang 2 poin tadi. Bahkan dari pihak media yang kami bawa, apa yang kami sampaikan di hari itu kita mau posting di media sosial atau di suatu berita, bahwasanya kita itu udah clear di hari itu. Sudah bisa ini dijadikan pembelajaran ke depannya. Di WA sama wartawan yang kami bawa, sampai detik ini tidak dibalas oleh kepala sekolah. Ibu, ini apa harapannya, Bu? Agar ini bisa terselesaikan. Akankah Ibu berharap ke tempat sekolah lama lagi atau mau dia harus ini kayaknya harus pindah aja lah sekolahnya kayak gitu? Harapan saya supaya anak aku sekolah lagi, mau sekolah lagi. Gimana kalau nasibnya tidak sekolah, kakak-kakaknya ini sekolah kalau tidak lagi sekolah di situ, di tempat lain tidak apa-apa sekolah. Ya, Mbak Mardiana, ini bagaimana langkahnya, terus apa yang bisa kita beri perlindungan kepada si anak ini? Kalau langkah kita pasti dengan cara persuasif, penanganan mental dulu, Mas. Kalau mentalnya sudah stabil, ya mungkin nanti kami mau ini ya ke psikiater, karena itu menyangkut tentang alat bukti juga gitu. Karena mental anak ini kemarin saya bawa itu hampir saya tarik gitu. Terus dia melihat guru tuh seperti sosok momok, seperti saya bilang hantu. Jadi mental ini kita perbaiki dulu. Kalau sudah mentalnya sudah sehat, sudah sedia seperti semula, sekolah itu tinggal pelaksanaannya, itu teknis saja sih.
Kita paksa seseorang untuk belajar sebagaimanapun pemaksaan, kalau mentalnya tidak ada, sama aja kita ngomong sama tembok gitu. Jadi jangan jadikan sekolah itu hanya simbolis formalitas, Mas. Jadikan sekolah itu rumah kedua, tempat dia bercengkrama dengan temannya, tempat dia berkasih sayang dengan guru, bagaimana dia mengekspresikan kembang ilmu dan bakatnya gitu loh. Kalau memang sudah mentalnya sudah terpenuhi, sudah sehat, maka itu akan berjalan sendiri. Keinginan sekolah, kreativitas. Kalau mentalnya rusak, kamu suruh, kamu cambuk dengan segala bentuk perbuatan, dia akan menjadi lebih buruk lagi. Itu. Dan bisa rusak mentalnya, Mbak ya. Iya, karena dianggap semua orang di sekelilingnya itu orang jahat. Gitu. Dan ini kami tidak bisa ngomong saja, ada videonya, Mas. Waktu itu ada anak-anak itu pulang tuh nangis. Dan setelah ada video, ibu ini klarifikasi juga di sekolah. Ternyata di sekolah itu gurunya cuma intervensi ini jangan direkam. Kenapa? Langsung diambil-ambilnya jatuh. Padahal memang saya yang nyuruh. Kalau ibu nggak ada nggak rewang temen gitu ke sana? Nggak ada, ya sudah. Kalau ada apa bawa handphone, rekam. Tujuan merekam itu adalah bagaimana bukti kita persatu udah ke sana. Ya, kedua bagaimana reaksi. Jangan kita dibilang omdo saja, berbicara tanpa fakta. Ternyata sampai di sana anak ini diinterogasi seperti interogasi orang maling, saya lihat. Ibu ini tidak boleh ini HP-nya diambil, dirampas, jatuh. Diintimidasi lah. Iya. Itu ada rekamannya. Itu bisa modal jadi untuk di persidangan, Mbak ya. Iya, dan nanti juga maka saya bilang mengatakan seseorang ini psikisnya itu rusak atau mentalnya, nanti ahli yang menentukan, ahli kejiwaan, psikiater itu, Mas.